Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Lesmana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang belajar membatik untuk memenuhi ujian tengah semester psikologi belajar dengan NPM 6021210036 dari kelas A. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kenapa dan bagaimana kisahnya saya memulai belajar membatik. Yang pertama, karena saya menyukai kesenian dan memang dari dulu tuh suka banget seni. Pas umur kelas 4 SD, Eee, pas pas umur saya pas umur saya 9 tahun, kelas 4 SD, guru dan kepala sekolah saya ini melihat potensi dalam diri saya. Mereka itu, menuntun saya dan mengajak saya untuk, mengikuti suatu perlombaan dan uniknya ini, perlombaannya tentang membatik dan kedua orang tua saya juga setuju. Waktu itu saya pikir alasan saya untuk mempelajari batik karena untuk, berlomba dan supaya bisa mendapatkan jalur jalur prestasi untuk masuk ke SMP dan juga didukung, maksud saya dan juga saya supaya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Namun saya berpikir bahwa belajar membatik itu juga merupakan sebuah anugerah dan supaya saya bisa mengenal, budaya saya dan bisa memperdalami kesenian juga dan supaya saya bisa menambah pengetahuan saya tentang batik dan menambah skill saya untuk mempelajari batik dari berbagai daerah. Kebetulan saya belajar selama 1 bulan, di batik tradisiku Jalan Jalak nomor 2 Tanah Sereal, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Pada saat itu saya diajarkan oleh anak dari pemilik butik, yaitu, mentor saya, Kalisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan, tentang proses belajar atau tahap-tahapnya. Pertama tentu saja jelas saya menggambar, sebuah polanya di kertas khusus gitu, yang kedua saya memindahkan pola tersebut dari kain putih, ukurannya terserah sih mau berapa aja, terus juga boleh menambahkan ornamen-ornamen seperti bunga ataupun rumput ataupun apa terserah gitu sesuai temanya. Yang ketiga juga, bisa diberi warna bunganya, kayak ornamen kecilnya itu boleh diberikan warna atau tidak. Tapi pada saat itu Kalisa, bilang pada saya bahwa jangan dulu, mewarnai karena itu harus lebih detail lagi. Kan kan saya ini, istilahnya masih baru ya. Jadi, lebih fokus ke menggambar dan mencanting. Nah, selanjutnya ini sebenarnya proses yang benar-benar krusial ya, dan juga cukup sedikit susah, saya mencanting menggunakan malam, atau biasa disebutnya lilin juga. Pada saat itu juga, memang agak panas, jadi saya juga harus bisa belajar panas-panasan. Jadi benar-benar seharusnya tuh ada alatnya, tapi karena untuk perlombaan, jadi saya langsung memakai tangan saya. Jadi ini tangan saya, kain, dan langsung dicanting seperti ini. Nah, selanjutnya itu saya mewarnai kain, dengan cara meredamnya dengan pewarna yang telah disuguhkan gitu. Jadi, setelah mencanting semuanya beres, eee, baru saya mencemplungkan kainnya ke, apa namanya, air yang udah diwarnai. Nah, setelah itu juga, setelah kainnya direndam, setelah diwarnai, terus kainnya juga, kita masukkan ke air mendidih untuk meluruhkan lilin atau malam karena lumayan tebal. Nah, selanjutnya itu setelah setelah semua prosesnya beres, tinggal kita jemur atau kita keringkan. Nah, selanjutnya di sini saya memakai, teori belajar sosial dari Lev Vygotsky. Saya lebih memakai teori zone of proximal development dan scaffolding. Apa sih zone of proximal development? Menurut jurnal yang saya tujuh yang menjadi referensi saya, yaitu jarak antara tingkatan kompleksitas tugas yang harus dilakukan dengan kemampuan intelektual anak untuk melakukannya. Namun di sini ZPD bisa dibilang belum terlalu matang secara fungsi atau masih dalam proses untuk memenuhi tingkat perkembangan yang sempurna. Nah, jarak ini juga biasanya disebut dengan proses. ZPD ini dibutuhkan pembimbing atau bisa disebut MKO, yaitu More Knowledgeable Other, untuk biasanya nih membantu si anak supaya lebih berkembang dan mencapai potensi lebih baik gitu dari sebelumnya. Nah, selanjutnya juga, untuk menyempurnakan ZPD terdapat juga scaffolding. Scaffolding di sini adalah seorang yang memberikan dukungan, ketika anak tersebut sedang berproses belajar untuk mencapai kompetensi tertentu, dan tujuannya juga supaya anak ini lebih menjadi mandiri dan belajar tanpa bantuan orang lain. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya, adalah analisis terkait teori dan pengalaman dari saya gitu.
kaitannya apa. Dari pengalaman yang telah saya lakukan selama pembelajaran, tentu saja saya memakai tahap ZPD ini dan scaffolding. Nah, sebelumnya saya tekankan di sini bahwa saya lebih memakai konsep konstruktivisme sosial karena dari jurnal yang saya ambil referensi konsep konstruktivisme sosial juga ini terdapat scaffolding ya, karena adanya interaksi antara siswa sebagai individu yang belum mampu namun sedang bergerak ke arah pencapaian kompetensi tertentu dibantu oleh guru atau ahli sebagai tangga yang bisa disebut scaffolding gitu. Jadi seperti mentor saya gitu, bisa dibilang mentor saya adalah scaffolding-nya. Karena pertama saya belum benar-benar tahu bagaimana cara membatik, kedua saya juga dibantu oleh mentor saya Kalisa, dan ketiga akhirnya saya bisa dilepaskan atau bisa menjadi mandiri karena sudah menguasai skill yang telah diajarkan oleh mentor saya. Nah, untuk lebih detailnya, pertama mentor saya ini memberikan saya informasi umum, yaitu mentor saya menyemangati saya karena waktu itu saya juga agak nervous, katanya, saya juga nggak apa-apa gitu meskipun umur saya sangat muda waktu itu, saya juga bisa melakukannya seperti, orang yang lebih tua daripada umur saya gitu. Nah, selanjutnya juga Kalisa memberikan, informasi khusus secara verbal, yaitu langkah-langkah yang tadi saya, apa namanya, tadi saya jelaskan ya dalam proses membatik gitu kan. Nah, selanjutnya mentor saya juga selain memberikan informasi tersebut dari awal sambil mengawasi saya di setiap langkah prosesnya. Nah, mentor saya juga ini mencontohkan seperti dari awal menggambar sebuah pola, terus dipilihkan kain, lalu tahap selanjutnya adalah yang benar-benar krusial tadi, yaitu mencantingkan karena ini benar-benar sangat dicontohkan dan diajarkan oleh mentor saya perlahan-lahan. Nah, tahap ini juga biasa disebut tadi mencanting atau bisa dibilang proses pemindahan sebuah lilin atau malam yang dipanaskan dari sebuah kompor listrik kecil, lalu diukir atau ditimpah terhadap gambar yang telah saya kerjakan tadi, yang pola tadi, lalu saya menunggu hasil cantingan saya hingga tidak panas. Dan tahap selanjutnya adalah memberi sebuah cat atau cat yang diarahkan gitu untuk cat kainnya. Nah, setelah pewarnaan selesai, tahap selanjutnya itu merebus kain tersebut dengan air mendidih supaya malamnya luntur, dan tahap terakhir adalah menjemur kain tersebut hingga kering. Nah, selanjutnya, setelah semua dicontohkan, diajarkan, dan diperlakukan dengan detail dan seksama, mentor saya akhirnya menguji saya atau biasa disebut dengan tahap seleksi. Setelah melalui semua serangkaian dari awal hingga akhir, saya harus mengulang dengan diri saya sendiri, apakah, sudah bisa atau belum nih saya sampai dengan tahap, mandiri gitu, sampai saya bisa melakukannya tanpa mentor saya, tanpa orang lain gitu, benar-benar dari awal, dari prosesnya dari awal hingga akhir gitu. Nah, saya juga melakukan ini, 1 bulan ya, sebenarnya saya didampingi oleh mentor saya sekitar 2 minggu. Lalu mentor saya, apa ya namanya, memberikan tahap, pengujian atau biasa disebut tahap seleksi dari scaffolding ini. Scaffolding itu mentor saya gitu, eee, setelah saya dinyatakan, bisa gitu lolos atau bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain, baru baru mentor saya ini menyiapkan fasilitas yang beliau sediakan untuk saya gitu. Dan mentor saya, Kalisa bilang bahwa saya ini sudah siap mengikuti perlombaan. Memang prosesnya panjang ya, 1 bulan itu 2 minggu benar-benar diawasi dan diajarkan, dicontohkan oleh Kalisa, lalu, sisa minggunya itu saya, mulai diseleksi, diuji, dan, mulai lolos gitu kata Kalisa. Sampai pada tahapnya saya ikut perlombaan dan saya memenangkan perlombaan-perlombaan hingga kelas 6 SD. Dan sampai, di tahap di mana saya juga bisa membuat batik tanpa perlu ke tempat, batiknya, tanpa perlu mentor saya, dan bahkan saya bisa, membatik benar-benar dari awal, dari nol di rumah, dan bahkan saya bisa mengajari, ibu saya dan ayah saya gitu. Nah, di sini selanjutnya ini ada contoh batik yang saya lakukan dulu. Jadi yang seperti, saya bilang tadi, ini tuh bekas, runtuhan lilinnya, ini kain yang diwarna, ini, untuk tahap lebih detail untuk mewarnai dalam ornamen-ornamennya. Nah, ini contohnya. Selanjutnya di sini ada sumber jurnal yang telah saya pakai. Cukup sekian dari saya, maaf bila ada salah-salah kata, maaf bila terlalu cepat ataupun terlalu lama dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.